Pemirsa akan menghadapi lawan tangguh yakni Bahrain di laga ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C tak lantas membuat para punggawa Garuda terbebani. Sebaliknya, Rido, Mes Hilgers, Aliano Reinders, Asnawi Mangku Alam, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Rafael Struijk, serta Nathan Jo Aon justru terlihat begitu ceria dan berlatih tanpa beban saat menjalani sesi latihan kedua. Circumstances are good, so happy to be here. Latihan pertama bagus, anak-anak ceria dan pastinya kita siap untuk bertanding. Mantap. Yeah, we're preparing for the game against Bahrain, and we will win. So let's go. Kita Garuda. Meski sempat menempuh perjalanan hampir 16 jam, namun kondisi para punggawa tim Garuda dalam keadaan fit. Bahkan kiper andalan Martin Pas yang sempat mengalami cedera juga sudah mulai ikut berlatih bersama pemain lain. Ya, dengan kondisi para pemain yang fit ditambah lagi kehadiran Mes Hilgers dan Aliano Reinders yang akan siap dimainkan sebagai starter saat melawan Bahrain nanti, serta penjaga gawang Martin Pas yang sudah pulih dari cederanya, seolah semakin menambah keyakinan Shin Taeyong jika anak asuhannya nanti bisa mencuri poin di kandang Bahrain. Dibilang berat karena kan di kandang Bahrain pertama. Terus kita langsung ke kandangnya Cina juga kan. Cuman lihat optimisme dari para pemain ya. Terus para pemain juga dengan kedatangan Mes Hilgers sama satu lagi siapa namanya? Ada satu lagi pemain ya yang yang kita harapkan memang bisa memberikan kontribusi yang luar biasa nih buat timnas gitu. Jadi kalau menurut saya bukan mengharapkan seri, malah mengharapkan untuk menang gitu. Menang lawan Bahrain dan menang lawan Cina juga. Berharap Indonesia mainnya konstan seperti yang kemarin-kemarin, tapi jangan yang di kandang kurang greget karena nggak ada serangan. Mudah-mudahan sekarang ada serangannya, ada counter attack-nya, tapi kipernya top, juara. Kalau disuruh prediksi sih, gue pasti akan nasionalis nomor 1. Realistis juga yakin bisa kita lawan gitu. Realistis bisa dapat 3 poin. Kenapa saya bilang realistis? Karena memang timnas Indonesia kita sedang mengalami peningkatan gitu. Meskipun ada pemain yang cedera, bener, tapi kan ada super sub-nya gitu, ada penggantinya. Meski tak mudah menghadapi Bahrain, namun tak lantas menyurutkan semangat bagi para punggawa Garuda untuk meraih kemenangan saat melawan Bahrain di National Stadium Rifa nanti. Ajang laga melawan Bahrain seolah menjadi ajang pembalasan lantaran Indonesia sempat dibantai dengan skor 0-10 di kualifikasi Piala Dunia 2014. Akankah para punggawa Garuda mampu menorehkan momen manis saat laga melawan Bahrain pada 10 Oktober nanti? Ya, aku sih berharap ya di babak ketiga ini ya Indonesia bisa menang, walaupun Bahrain ini juga tim yang kuat gitu, tapi ya kita udah dapat nilai berapa tuh? 2 ya. Kalau ini kita bisa menang, nilai kita bisa 5, dan ini mungkin salah satu negara Asia yang bisa dapetin nilai terbesar kali selama sejarah gitu. Jadi menang aja dengan Bahrain itu udah jadi ya target pasti, tapi aku pengen pemain-pemain kita kompak dulu gitu. Tidak ada lagi nama-nama pemain lokal, pemain ini kita tuh semuanya pemain timnas yang membela Indonesia untuk masuk ke babak berikutnya, untuk masuk ke Piala Dunia gitu. Jadi seperti yang udah-udah ya, timnas kita alhamdulillah semakin kuat dan upgrade, yang jelas ya upgrade. Semoga pertandingan ini lawan Bahrain, dan Bahrain kalau nggak salah cukup kuat ya. Jadi memang step by step kita bisa melangkah. Ya bisa lah kita target bisa minimal sampai final lah. Tak hanya pelatih Shin Taeyong, pemain Ivar Jenner dan Reinders pun seolah optimis jika skuad Garuda mampu mengalahkan Bahrain. Keyakinan Ivar lantaran tim skuad Garuda beberapa kali sudah membuktikan mampu mengimbangi permainan lawan tangguh, seperti mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 saat bermain di kandang lawan, serta mampu menahan imbang Australia 1-1 di Stadion Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Tipis kayak menangnya, tapi menang. Yakin insya Allah menang. Saya dengan kualitas dan permainan timnas Indonesia saat ini, kita sudah menahan seri Arab Saudi, kita sudah menahan seri Australia, betul ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, kita jangan lihat rankingnya.
kita akan memberikan yang terbaik, dan kalau kita bisa ambil poin, bahkan kita bisa ambil 3 poin, alangkah baiknya. Bahkan Bahrain pun juga sekarang pasti mikir-mikir juga lawan Indonesia. Indonesia ini udah berbeda. Di sisi lain, pesona gelandang skuad Garuda, Ivar Jenner, rupanya mampu membuat para penggemar sepak bola, terutama kaum hawa, jatuh hati. Ketampanan Ivar ditambah lagi kemampuannya saat menggocek bola di lapangan hijau membuat kaum hawa histeris. Bahkan banyak para wanita yang seolah menjadi penggemar dan pendukung timnas Garuda dadakan lantaran terpesona dengan Ivar Jenner. Ya, tak hanya tampil mempesona saat berada di lapangan hijau, penampilan modis Ivar Jenner saat di luar lapangan seolah makin membuat kaum wanita terkagum-kagum. Meski Ivar Jenner sudah memiliki kekasih, namun tak lantas membuat para penggemar Ivar Jenner mundur. Ivar Jenner merupakan pemain yang baru saja dinaturalisasi memiliki keturunan darah Indonesia dari pihak ayah. Sang nenek merupakan warga negara Indonesia asal Jember, Jawa Timur. Ivar yang lahir di Utrecht, Belanda pada 10 Januari 2004 begitu bangga lantaran bisa membela tanah kelahiran sang nenek. Perjalanan Ivar di dunia sepak bola dimulai ketika dirinya berusia 6 tahun dan kini Ivar Jenner masih bergabung di klub Jong FC Utrecht sebagai gelandang. Putus tunangan dengan Letu Muhammad Fardana, pedangdut Ayu Ting Ting kembali dekat dengan Boy William. Mereka kembali mesra dalam sejumlah konten, baik yang dirilis di channel YouTube Ayu maupun channel YouTube Boy. Seolah ingin menunjukkan kasih sayangnya pada Ayu, Boy rela melakukan apa saja demi janda satu anak itu. Beberapa waktu lalu, Boy dengan ikhlas masuk jebakan Ayu. Alih-alih mengantar Ayu ke salon, Boy justru dipaksa Ayu memotong rambutnya secara dadakan. Karena sangat mengidolakan aktor Korea Ji Chang-wook, Ayu ingin model rambut Boy seperti model rambut Ji Chang-wook. Aku seneng banget hari ini aku seharian ditemenin sama dia. Aku seneng banget. Tapi bener kan ini aku jalan-jalan gak ada yang marah? Enggak. Tenang. Masalah aku jalan sama kamu ada yang marah nggak? Kemarin aja aku nggak tahu ada orang lain. Dia nanti nyalon, mau ganti rambut lah, mau ngapain. Aku gak pernah aku jarang nyalon, kamu yang waktu itu nyalon. Enggak, kamu yang nyalon, aku yang nemenin kamu. Iya, tapi Ingat kamu ya? ikut kan. Dia nggak tahu, gue mau motong rambutnya dia kayak Ji Chang-wook. Halo, oh ini ada ruang Thank fitness. you, wow. Banget loh, ini Wow. Aizo. Gila. Jadi gini Gue baru tahu salon ada kayak gini-gininya ya. Ini lu mau apain rambut Ayu? Gue penasaran deh. Kita kesini kan ya? Iya. Mau motong rambut kamu. Iya. Kok gua? Kok aku? Berteman dengan Boy sejak remaja, Ayu gemes melihat model rambut Boy itu-itu saja alias monoton. Itu sebabnya, Ayu ingin melihat rambut Boy lebih stylish sehingga pasangan mainnya dalam film Dimsum Martabak itu terlihat lebih tampan dan awet muda meski usianya sudah 33 tahun. Lantas seperti apa penampilan maksimal Boy setelah rambutnya di makeover? Melihat. Diam. Itu sih udah bagus. Bisa nggak? Bisa dong. Pokoknya dari looknya sama kepribadiannya udah. Cakep kan? Soalnya rambut dia begini-gini aja. Iya. Dari Udah tahun ke zaman- tahun modelnya iya. kayak gitu Nggak aja. berubah. Nggak berubah, paling potong samping, atas gondrong, nggak. Bener Ini nggak? diginiin cocok emang. Bener nggak? Gue ngomong. Udah keren banget Tim pokoknya Boy, pastinya nih, guys. tim BW. Nyesel Udah, banget. langsung A. Keren. Daripada gue bayar 100 juta. Oh gitu. Wah mantap. Gue deal sama dia Kamu 100 nggak juta. marah, kamu dulu marah dong. kan? Ya. Udah marah kan? Enggak. Tapi kamu ngapain juga dong, jangan aku Oh sendirian. iya, aku keren banget kayak aku Ya, dia apa. kembal. Jangan kasih tau dia. Jadi itu turun. Oh. Soalnya jenis rambutnya dia kalau kepedekan dia begini. Oh. Gitu kayak bunga. Dia gitu. ini? Iya. Oh. Soalnya rambut. Itu tuh di flatin gini kak. Ya. Ini di flat gini, ini nih agak-agak gini. Nggak, soal rambut orang Korea tuh ya beda sama
rambut-rambut cokin-cokin, bener nggak? Dia tuh turun. Dia turun. Jadi berarti jangan dipotong dulu ya sama sekali ya. Jangan ya sayang, kan aku udah bilang. Kamu suka pendek? Bagusan pendek atau panjang tadi? Lebih fresh sih ini. Diam dong. Cagia diam. Ini depannya dong. Depannya, oke. Benarkah Boy merasa risih melihat jurai-jurai poni di atas jidatnya? Ininya udah cukup poninya. Makanya tinggal di itu aja. Poninya ya. Masa dua kali. Ya begini udah benar. Mari kita lihat hasil ending. 1, 2, 3. Ayo kiss you. Ya. Iya kan? Dengan model rambut baru plus hidungnya yang sudah lebih tipis dan mancung pasca oplas, penampilan Boy memang tak kalah dengan opa-opa Korea. Tapi apakah Boy mampu mengalahkan pesona Ji Chang-wook di hati Ayu Ting Ting? Kalian tahu kan, si Ayu nyuruh gua ngapain aja, gua nurut-nurut aja nih. Nih, apapun yang Ayu ngomong, gua nurut-nurut aja, guys. Gua tuh kayak dipelet sama dia, tau nggak? Lu pasti salting ya, gue liatin dulu ya. Enggak, bisa aja. Aja. Bisa aja. Iya dong, pokoknya rahasia. Bu, dari sana boleh? Emang? Konsepnya seperti apa, Bu? Iya, pokoknya tungguin aja, masa dikasih tahu. Dadah. Kali ini, aksi Ayu menodong Boy untuk potong rambut dadakan mendapat pujian dari sebagian netizen. Berbeda dengan penampilan Ayu saat kondangan bersama keluarganya yang lebih banyak mendapat kritikan pedas dari netizen. Akhir pekan lalu, saat menghadiri pesta pernikahan Sarah asistennya, outfit Ayu dan keluarganya banyak mendulang emotikon jempol ke bawah karena dianggap salah kostum alias tidak pada tempatnya. Dress tanpa lengan berwarna kuning yang dikenakan Ayu dinilai terlalu santai untuk dikenakan di acara resepsi pernikahan. Tak cuma Ayu, outfit yang dikenakan ayah Abdul Rozak dan Bilqis putrinya juga kena sasaran kritikan netizen. Bilqis dan ayah Rozak pakai celana pendek seperti baru saja pulang piknik. Sedangkan Umi Kalsum yang mengenakan blazer warna krim dengan celana kulot dan kerudung berwarna biru dianggap gagal memadupadankan busana dan cenderung nabrak-nabrak bak model Harajuku ala oma-oma. Demikian pula Syifa Nuraini, adik Ayu yang mengenakan setelan gamis pendek dan celana hitam, nampak seperti orang yang tengah bertakziah ketimbang menghadiri pesta pernikahan. Tak peduli ocehan netizen, keluarga Ayu Ting Ting lanjut happy-happy dengan berlibur ke sebuah pulau eksotis di gugusan Kepulauan Seribu. Ayu sengaja menyewa satu pulau khusus untuk 1 hari demi memberikan surprise party kepada Umi Kalsum ibundanya yang genap berusia 52 tahun pada 4 Oktober lalu. Perjalanan laut selama 1,5 jam langsung terbayar begitu mereka sampai di sebuah pulau pribadi di mana terdapat resort mewah untuk keluarga dan rombongan manajemen Ayu Ting Ting. Kita mau kasih surprise ke ibu karena ibu kemarin baru saja ulang tahun. Berbeda dan spesial banget. Kiss you. Kiss you. Kita mau kasih kejutan buat ibu ya. Kita mau ke mana? Pulau. Kiss you. Kita lagi ngerjain ibu. Ibu tebak, ibu ada di mana? Ibu tebak, ibu berapa? Oh iya. Ya udah duduk dulu. Iya. Udah duduk diam. Ini namanya hedon, tau nggak bu? Hedon banget. Gila. Hedon tuh kayak mewah banget anak lu. Apaan sih bu sampai bisa kayak begini? Aduh. Ayun dia pegangan. Merem dulu, merem ya bu, merem. Oh iya. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Bu. Yeay. Ini Ayu sewa pulau loh, satu pulau Ayu sewa. Sumpah. Ini nggak ada orang lain, ini kita doang. Kita ready for swing. Ayo. Ini mamanya Ayu. Belum. Selamat. Sampai di dermaga, Ayu dan keluarga serta tim manajemennya masih sempat menikmati sunrise di tepi pantai yang berpasir bersih. Melihat air laut yang biru bening sehingga ikan-ikan terlihat dari permukaan air, Ayu mengajak Bilqis bersnorkeling ria. Siapa sangka Ayah Rozak dan Umi Kalsum pun tidak takut menyelam ke perairan yang dangkal. Tak hanya kembali merayakan seremonial hari jadi seperti meniup lilin dan potong kue ulang tahun, Umi Kalsum juga didandani ala ratu kecantikan dengan selempang di dada dan tiara kerucut di atas kepala. Jeng jet, jong 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 jet jet, jong jeng jet, jong jeng jet, jong jeng jet, yang kau tunggu, jong jeng jet, bergambaskan setanggung, bahagia kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, atau puisi, atau kalung hati. Dua, satu, dua, tiga. Merah nggak boleh. Terima kasih Sila dan tarik. Tuh, ya. Panjang lagi sedih. Sipa pakai kata-kata ya. Lu curhat di dalam gue. Bacain dong. Baca dong ya. Sipa berharap Ibu bisa bahagia lagi. Sudah ya Bu, kita ikhlasin semua yang sudah Allah tentukan semuanya. Terus dia sedih deh. Mungkin yang terbaik dari Allah. Rencana lain lebih baik lagi untuk Ibu dan untuk kita semua. Ingat Ibu masih ada Bilqis dan Sumera yang harus perhatikan juga. Semoga Allah bisa kasih kepercayaan kita lagi dan menitipkan lagi anak laki-laki di keluarga kita. Amin. Kita semua sayang Ibu sehat panjang umur dan bahagia kembali ya Bu. I love you. Oh sedih, kenapa Bapak foto? Usai liburan sekaligus memberikan surprise kepada ibundanya di Pulau Sewaan, wajah Ayu dipenuhi rona ceria. Bagian cerah secara semangat Ayu untuk pulang ke Jakarta, menjalani rutinitasnya sebagai biduan sekaligus ibu bagi Bilqis. Gue belum pakai sunscreen, gue belum pakai apa-apa. Tapi nggak pakai sunscreen.
Ivar Jenner, Ivar Jenner. Waduh, pesona Ivar Jenner ya, gelandang timnas yang satu ini emang tiada tandingannya ini pemirsa ya. Selain banyak yang suka dengan cara dia bermain, banyak juga yang mengagumi sosok dan juga ketampanan Jenner sebagai pesepak bola muda yang sangat berprestasi ya kan. Sementara itu laga timnas melawan Bahrain ini juga semakin dekat ya pemirsa. Kita doakan sama-sama yuk supaya timnas Garuda kita selalu semangat dan bisa berjuang yang terbaik. Menang untuk timnas Garuda, amin. Oke, last but not least nih pemirsa, merasa dikhianati, Baim Wong ini ajukan cerai talak kepada Paula Verhoeven. Benarkah gara-gara orang ketiga pemirsa? Simak jawabannya sesaat lagi pemirsa. Saksikan terus Gospot setiap Senin sampai Jumat 8.30 waktu Indonesia Barat dan Gospot Minggu 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Gosip adalah fakta yang tertunda sekali lagi terbukti nyata. Faktanya, isu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang sudah bergulir sejak 4 bulan silam akhirnya dibenarkan sendiri oleh Baim. Ayah dua anak itu resmi menggugat cerai Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tak mau isu perceraiannya menjadi bola panas, kemarin siang Baim Wong langsung menggelar konferensi pers. Tak perlu jaim seperti sejumlah artis yang menyembunyikan konflik rumah tangganya, Baim berterus terang bahwa soal pemicu konflik rumah tangganya dengan Paula. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan. Tapi pakai caranya saya lah ya. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Yang mendaftarkan itu adalah Muhammad Ibrahim, mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Itu pemohon memohon untuk diberi izin mendaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sudah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara elektronik, dan perkara tersebut terdaftar pada hari ini tanggal 8 Oktober 2024. Ya. Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara tersebut. Yang dia mohonkan adalah agar Pengadilan Agama memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya, serta poin kedua yaitu meminta kepada pengadilan agar anak pemohon dengan termohon itu berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon. Itu dua intinya. Ya, sayangnya Baim tidak menggelar konferensi pers seperti yang dilakukan Anji Drive dan Wina Natalia yang memang ingin bercerai baik-baik. Ketidakhadiran Paula justru membuat awak media dan warganet berspekulasi tentang kebenaran pernyataan Baim. Pasalnya selama hampir 6 tahun menikah, Paula dikenal sebagai istri yang baik. Sebaliknya, Paula sering curcol tentang karakter Baim yang kurang berkenan di hatinya.
Perawatan gitu pakai duit sendiri apa minta suami? Kalau Gigi mah nggak usah ditanya, dikasih kartu kredit sama suaminya, bisa dipakai kan? Aja ya. Iya kan? Saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mau cari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Bulan depan, tepatnya tanggal 22 November, sedianya Baim dan Paula merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-6. Namun sebelum momen yang seharusnya menjadi momen spesial bagi setiap pasutri, Baim dan Paula harus berhadapan di kursi panas pengadilan agama. Lantas, bagaimana kesiapan Baim menghadapi sidang perdana tanggal 23 Oktober mendatang yang beragendakan mediasi? Benarkah Baim masih membuka pintu rujuk untuk wanita yang telah memberinya 2 anak itu? Kalian ini baru tahu kecil banget. Saya nggak cerita. Yang tahu, Bang Fahmi aja baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua. Suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. Sejak pisah rumah dengan Baim, Paula memang tak pernah melayani wawancara awak media kecuali saat dirinya pulang umroh akhir September lalu. Jauh sebelumnya, Paula sudah menghapus foto Baim di Instagramnya. Model senior ini juga selalu absen di momen penting keluarga Baim, seperti saat ayah Baim dirawat di rumah sakit dan pada Hari Raya Idul Adha 2024 lalu. Baim sempat berdalih bahwa Paula sedang ada acara yang tak bisa ditinggalkan, namun pada akhirnya ia tak sanggup menutupi kisruh rumah tangganya. Ya, emang waktunya aja gitu, karena kan dia juga sibuk dan kalau misalnya ikut semua anaknya jadi nggak ada yang jagain gitu. Memang aku di sana kan memang kerja kan ke Dubai juga. Saya mengalah dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Tiano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu, nggak mau apa. Buat saya sudah selesai. Awan duka masih begitu pekat terasa meski kepergian aktris senior yang belakangan terjun ke dunia pendidikan, Marissa Haque, sudah memasuki hari ke-7. Isabella Cikita berikut Ikang Fauzi kembali berziarah ke pusara almarhumah Marissa di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Langkah Ikang begitu gontai kala menghampiri pusara dan langsung mencium nisan istri tercinta. Ya,
Ya pas 7 hari ya setelah meninggalnya ibunda kami tercinta Marissa Haque. Jadi sebelum malamnya nanti kami mengadakan tahlilan hari ke-7, paginya kami sekeluarga menyempatkan untuk ziarah ya, ziarah ke makam ibunda kami tercinta. Ikang begitu rapuh. Beberapa kali Ikang menyeka air matanya yang tak mampu ia bendung ketika memanjatkan doa untuk mendiang istri tercinta. Ikang benar-benar kehilangan belahan jiwanya yang telah menemani selama 38 tahun. Meski hatinya rapuh, namun perlahan keluarga khususnya Ikang berusaha ikhlas melepas almarhumah Marissa. Pasti masih berkabung ya kita semua, jadi ya makanya kenapa kalau misalnya ada teman-teman media mau wawancara ayah kayaknya mungkin belum bisa dulu, jadi mungkin diwakili oleh keluarga, oleh ya adik-adik ibu kalau mereka bersedia ya, atau ya anak-anaknya lah kita gitu, atau ya keponakan-keponakannya ibu gitu mungkin bisa, cuma kalau untuk ayah sendiri terlalu berat karena kan ayah kan yang mendampingi ibu ya 38 tahun bareng, terus tiba-tiba diambil gitu kan pasti ayah shock gitu, dia butuh waktu untuk bisa memproses semua ini. Sebenarnya kita anak-anaknya juga sih, cuman kan ya kita harus melindungi orang tua lah. Sekarang saya orang tuanya tinggal satu, tinggal bapak saya ya, jadi harus kita jaga benar-benar gitu, jangan sampai ayah drop. Selain berziarah, keluarga juga menghelat acara tahlilan 7 hari untuk almarhumah Marissa Haque. Di malam ke-7 tahlilan itu, wajah Sayu masih tampak bergurat dari wajah Ikang. Prosesi doa-doa tahlilan berlangsung tampak begitu khusyuk. Saya mewakili keluarga, mewakili ayah saya tercinta, Ikang Fauzi, dan juga adik saya tersayang, Ciki Fauzi. Kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa, support ya, dalam berbagai bentuk yang tidak pernah putus ya. Dari semenjak berita ibu saya meninggal hingga saat ini, alhamdulillah kami merasakan banyak sekali ternyata yang mencintai dan sayang gitu ya dengan ibu kami gitu ya. Kami sendiri juga nggak nyangka ternyata ibu kita tuh segitu dicintainya dan dirindui oleh begitu banyak orang gitu, sehingga pada saat dia berpulang gitu ya, banyak sekali yang merasa kangen dan kehilangan. Gak cuman, jadi saya juga berharap apapun kebaikan yang dilakukan ibu saya itu nanti yang akan menjadi amal jariah beliau. Di tempat terpisah, Baskara bakal menyelidiki secara detail siapa orang yang berencana menghilangkan nyawa Romeo. Tentu saja niatan Baskara itu pun membuat istrinya Ajeng serta putra sulungnya Rangga tampak panik. Tentu saja Ajeng tak mungkin kehilangan akal. Ajeng meminta kepada Rangga agar anak kesayangannya itu segera meluluhkan hati Yasmin. Rom, Mama baru aja dapat update dari anak Bapak. Menurut dia, emang ada orang udah hire sniper profesional untuk habisin kamu. Tapi kalau Mas Bas terus menyelidiki kasus ini, bisa gawat. Kalau Mas Bas sampai tahu Pras lah yang menyewa sniper bodoh itu, ujung-ujungnya pasti aku keseret-seret nih. Tentu saja niat jahat untuk melenyapkan Romeo itu membuat Yasmin takut bukan kepalang. Namun Romeo berhasil menenangkan Yasmin meski hatinya gundah siapa orang yang mesti dicurigai lantaran keluarga Cakradinata begitu semangat mencari siapa dalang di balik penembakan para layangnya. Yasmin takut Romeo kenapa-napa. Tak main-main untuk menyelidiki siapa orang yang berusaha menghilangkan nyawa Romeo, Baskara menyewa detektif handal bernama Dania. Bahkan Baskara Hakul yakin jika Dania mampu menyelesaikan kasus yang dialami Romeo. Apalagi Baskara mengetes dan melihat langsung kemampuan Dania yang berhasil melumpuhkan 3 orang suruhannya dalam waktu sekejap. Ya, siap. Silakan dulu. Dan Saya udah tahu track record kamu. Makanya saya butuh bantuan kamu untuk bantu saya menyelidiki apa yang udah menimpa anak saya. Oh, I see. Romeo Algibran, Direktur Utama Rumah Sakit Yudhistira, yang sempat menghilang saat melakukan para layang. Kalau menurut saya sih ada yang sabotase para layangnya ya Pak. Karena nggak mungkin tiba-tiba jatuh saat cuaca sama anginnya normal. Perfect. Artinya saya nggak salah pilih orang.
aku kan basicnya olahraganya juga nggak yang begitu ya, cuman sesekali lah ikut suami diajarin Muay Thai gitu-gitu. Jadi nonton diri sendiri nonjok tuh lucu banget, kayak kosong gitu, kayak hyah. Kalau ada suaranya kayak suara hyah gitu. Tapi ya oke lah kalau lihat dari si trailernya itu kan. Berperannya jadi namanya itu adalah Dania, jadi dia adalah private detective yang memang cukup terkenal gitu lah di kalangannya. Sampai akhirnya dilirik sama Pak Baskara untuk menyelidiki kasus siapa yang membunuh Romeo. Ke situ sih plotnya. Happy karena nggak pernah nyoba kan, nggak pernah nyoba yang di series ataupun di film tuh belum dapat rezeki lah gitu. Nah di sini tiba-tiba dapat yang mengarah ke sana. Ya semoga aja kedepannya terus ya, maksudnya jangan sampai tiba-tiba berubah jadi menye-menye gitu. Cuman happy banget sih, makanya kayak wah seru nih main-main detektif-detektifan gitu. Tak hanya Baskara, tanpa sepengetahuan Romeo yang tampak hati-hati menyibak kasusnya, justru sahabat karibnya Dirga, Curi Star berhasil menyekap Pras. Dirga yakin jika Praslah yang melakukan hal tersebut dan menyewa penembak jitu untuk menyelakai Romeo. Lepasin gua nggak? Lepasin gua nggak? Diam nggak? Siapa kalian? Hah? Lo gak perlu tahu siapa gue. Tapi kalau lo masih mau hidup, lebih baik lo jawab pertanyaan gue dengan jujur. Siapa orang yang udah nembak para supir Romeo? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu siapa yang nembak para supir Romeo. Lepasin gua nggak? Lepasin. Lepasin nggak? Gue butuh lo buat ngabisin orang yang bernama Romeo. Lo gak perlu takut soal bayaran. Karena ini orderan khusus dari seseorang yang gak pernah permasalahin soal uang. Oke? Deal. Di saat cinta Romin semakin kuat, Romeo berhasil menemukan bukti baru berupa rekaman pelaku yang telah menghabisi nyawa orang tua Yasmin. Romeo yang sejatinya senang lantaran berhasil menemukan bukti baru. Di sisi lain, ia tampak panik dan khawatir jika video tersebut menyebut ayahnya sendiri yang menjadi eksekutor. Masih aku sayangkan sampai hari ini. Kenapa ayahku dulu tega membunuh ayah kamu, Yasmin? Ayahku yang udah memisahkan kamu dari ayahmu, Yasmin. Tapi kita berdua dipertemukan oleh cinta. Pasti ada data penting di dalam flash disk ini. Mau uang belanja gratis? Saksikan terus Cinta Yasmin setiap hari. Temukan QR, scan, dan menangkan uang belanja gratis senilai total ratusan juta rupiah untuk ratusan pemenang setiap hari. Pemirsa, seperti itulah aksi panggung penyanyi Rosa yang tampil beda dari biasanya di sebuah panggung Dynamic Stage Synchronize Fest 2024 beberapa hari lalu. Momen paling menarik dari penampilannya malam itu adalah ketika ia menyanyikan lagu-lagu dari kartun legendaris yang pernah tayang di layar RCTI, yakni Doraemon dan Shinchan.
Penonton yang memadati panggung terhibur dengan penampilan Rosa. Pelantun tembang Nada-Nada Cinta itu terlihat energik saat tampil di panggung utama. Aksinya membuat penonton histeris dan bernyanyi bersama. Rosa mampu membuat penonton bersenandung bersama dengannya. Musim panas merupakan hari bermain gembira. Sang gajah terkena flu, bila tiada pilihan. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini, aku pun jadi sibuk. Ngebawain juga lagunya Shinchan sama Doraemon ya, keren. Di cover jadi yang lebih energik lagi gitu, jadi orang tuh nostalgia, jadi kembali lagi ke masa lampau di tahun 90-an. Dengan mengusung tema nostalgia, ia berhasil menghibur para penonton dengan menyanyikan sejumlah lagu hits dari masa lalu. Salah satu lagu yang dinyanyikannya adalah Nada-Nada Cinta yang dirilis pada tahun 1996. Selain itu, Rosa juga membawakan lagu-lagu terkenal lainnya seperti Tegar dan Aku Bukanlah Untukmu, yang disambut antusias oleh penonton. Dalam postingannya di Instagram miliknya, Rosa mengungkapkan alasannya mengapa ia mengusung konsep nostalgia. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih atas antusias penonton yang hadir di acara musik yang digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat belum lama ini. Nostalgia, tema show aku buat @Synchronize Fest, sengaja pilih lagu-lagu aku dari 96 sampai 2010. Sengaja bikin openingnya minta suara Tessa Rasehan yang legend itu, dan sengaja masukin Doraemon dan Shinchan karena ikonik banget tahun 2000-an. Pas di atas panggung, kaget banget karena yang nonton kayak sekota. Makasih semua yang udah nyanyi, seru-seruan dan menuhin Dynamic Stage. Emang mengenang masa kecil itu seru dan menyenangkan ya? Gimana ngeliat penampilan Teh Ocha di Synchronize Nostalgia tema 90-an? Seru banget sih Teh Ocha. Dari dulu itu salah satu lagu yang mungkin yang sering gue dengerin juga ya. Lucu, saya tahu Rosa gitu, saya deket sama dia. Terpikir ya, apa saya kudu nyanyikan lagu naon ya? Shinchan, oh Shinchan masih baru ya, nyanyiin lagu naon ya? Hah? Ya udah gitu, pokoknya Ocha mah saya percaya sama dia tentang ide-idenya, kreativitasnya, dan dia mah masih eksis kan di industri itu. Sementara itu, momen yang gak kalah seru dan menarik perhatian warganet yakni saat pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said mengajak keponakannya, Aminah Hana Nur Atta, belanja mainan di sebuah mall. Putri sulung Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah itu begitu antusias dan tak sabar ingin segera sampai di mall yang dituju. Sebelum pergi, Aminah berpamitan lebih dulu dengan ayah dan ibundanya. Coba salim apa dulu? Tapi sebentar aja ya. Oke, jangan lama-lama. Semuanya? Iya. Sama Anti Aal? Iya. Sampai nggak mau loh tadi saya ikut aku, dia mau ikut banget. Iya udah nggak sabar banget, dia udah gitu ya. Nggak sabar banget. Bye bye. Bye bye. I love you. Love you mama. Tuh dia udah nggak peduli kan. Bye bye mama. Sesampainya di mall, Aminah sudah tak sabar ingin segera menuju ke toko yang menjual berbagai macam mainan. Tapi sebelumnya, Thorik dan Alia terlebih dulu mengajak ponakannya itu makan di restoran Jepang. Setibanya di toko mainan tersebut, Aminah langsung menuju ke deretan mainan yang terpajang. Ini di rumah, lalu tuh punya ininya. Oh, dia dari dulu belinya ini Kak. Oh ini? Oh ini apa yang ini? Gimana? Ini aja ya. Ini ada babynya. Rumahnya kan udah punya kakak. Yang ini? Ini mau bayar. Iya mau bayar. Iya. Nah yang ini ya dua. Yang ini? Betul? Betul ya Bu? Yang ini betul ya Bu? Oke, yang buat Ade mana Bu? Piano. Kecil. Setibanya di rumah, Aminah memamerkan mainan miliknya ke ayah dan bundanya, seraya mengajak adiknya bermain bersama. Apa? Contohnya apa? Papa, mama.
Assalamualaikum. Ini ada yang ini. Udah gigit. Kak, apa aja diisengin ya kak. Baik-baik aja, sayang-sayang aja, oke? Sementara di lain peristiwa, anak Ruben Onsu dan Sarwendah Tan, Betran Peto Putra Onsu atau yang akrab disapa Onyo, baru-baru ini mendapatkan hadiah istimewa dari sang ayah Ruben Onsu. Onyo mengungkapkan perasaannya usai mendapatkan mobil listrik sebagai hadiah pengganti mobil lamanya yang sering ia gunakan. Suasana tersebut tentu saja juga membuat adik-adiknya ikut senang. Iya, Cie, mobil baru. Nice. Ini mobil yang aku impian dari kemarin. Excited nggak sih? Banget. Onyo mengungkapkan kalau alasan ia memilih mobil listrik ini juga atas saran dari sang bunda Sarwendah. Usai melihat-lihat mobil barunya itu, Onyo langsung mencobanya. Lantas seperti apa keterampilan Onyo mengemudikan mobil? Onyo masuk situ, katanya itu. Kalau nggak nanti dagingnya Onyo masuk situ lagi. Onyo kalau nggak kandang dagingnya. Aja sendiri ya. Cie. Gulenci. Kalau misalkan sport dia bakal ngejambak banget. Sekali ngegas dia bakal larinya bener-bener lari. Optik ikut nggak tuh? Ini dia udah jalan kan? Ya udah jalan. Nah sisa. Tontonnya. Bye. Larinya udah bener-bener harus siap deh kok. Iya. Aku kemarin ke Bogor pakai mobil ini, enak banget harinya. Ini mobil. Enak banget ya. Selain memudahkan aktivitasnya berkuliah, Onyo juga mengungkapkan kalau mobil baru pemberian kedua orang tuanya itu akan motivasi dirinya untuk lebih bersemangat lagi.